Polisi masih menyelidiki kasus remaja yang tewas terbakar di Lanut Halim Perdana Kusuma. Kapolres Metro Jaktim, Kombes Leonardo Simarmata menyebut memeriksa 7 CCTV tambahan. Sebelumnya polisi telah memeriksa 11 CCTV dan kini ditambah 7 titik CCTV lainnya untuk menguak penyebab tewasnya remaja di Lanut Halim Perdana Kusuma. Polisi juga akan melakukan klarifikasi ke pihak sekolah dan teman kelas korban. Remaja yang ditemukan tewas di Lanut Halim Perdana Kusuma sempat membuat status akun Roblox miliknya. Dalam statusnya, korban menulis, "Jika Anda melihat tulisan ini, kemungkinan saya sudah meninggal." Dalam status Roblox, korban menuliskan, "If you see this, I probably already dead." Jika Anda melihat tulisan ini, kemungkinan saya sudah meninggal. Untuk mengungkap motif, Polres Metro Jaktim akan melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik. Saat ini, pihak kepolisian juga masih menunggu hasil otopsi dan visum dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hobinya memang gamer. Ya, mengecek akun Roblox korban karena ditemukan status di Roblox korban bertuliskan. Ya, tulisannya, "Hi, if you see this," artinya kalau kamu melihat ini, "I probably already dead." Saya mungkin sudah meninggal. Ini tulisannya. Lalu yang kelima, kami koordinasi dengan Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mengetahui motif daripada kejadian ini. Informasi lain, saudara, seorang perempuan dianiaya hingga tewas di lobi apartemen kawasan Central Park, Jakarta Barat. Pelakunya tertangkap oleh petugas pengamanan dan warga saat kabur usai menganiaya korban. Korban diketahui dianiaya pelaku saat akan berangkat kerja yang tidak jauh dari apartemennya. Korban diduga tewas di lokasi penganiayaan akibat luka di bagian leher. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, uji alkohol dan narkoba terhadap pelaku, termasuk mendalami motif pelaku. Untuk motif ini masih kita dalami ya, karena untuk pada saat di TKP pun dan saat pendalaman sampai saat ini pun tidak ditemukannya ada barang dari korban yang hilang. Ini pun masih kita dalami ya, kalau informasi awal kita dapat ini antara korban dengan pelaku tidak mengenal. Ya, tapi ini tentunya kita harus tetap mendalami ya, baik itu motif, kemudian apakah memang ada hubungan kekerabatan atau mungkin korban saling mengenal, ya ini kita harus pastikan kembali berdasarkan fakta-fakta yang ada maupun saksi-saksi yang akan kita periksa. Polisi masih menyelidiki kasus siswi SD yang meninggal akibat terjatuh dari lantai 4 gedung sekolah di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Polisi sudah memeriksa 3 saksi dan mengamankan rekaman CCTV serta barang bukti lainnya. Polisi bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia memeriksa tempat kejadian perkara terjatuhnya siswi SD di Pesanggerahan. Kapolsek Pesanggerahan mengatakan akan memeriksa wali kelas serta beberapa guru lainnya. Berarti sudah total ada berapa Pak? 3 guru juga rekan siswi. Berarti satu kelas itu tempat duduknya. Ada 4 ya. Hari ini kita panggil lagi karena tadi wali kelasnya masih pingsan saat pemakaman. Jadi betul masih suasana duka. Nanti kalau sudah tidak suasana duka ya kami turut berduka cita juga. Semoga almarhumah diampuni dan sisinya. Siswi yang menjadi saksi. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI akan mengevaluasi bangunan sekolah agar memenuhi standar keamanan untuk anak. KPAI meminta masyarakat tidak menyebarluaskan video lokasi kejadian. Yang sempat viral ya, mohon untuk kemudian bisa dihentikan karena itu bisa membuat trauma kepada keluarga korban dan tentu harapannya suasana ini bisa kembali kondusif sehingga ada 314 anak yang lain bisa kembali belajar dan rencananya Pak Kasudin tadi menyampaikan di hari Jumat anak-anak yang lain akan belajar secara normal. Karena kita semuanya dan tentu Dinas Pendidikan kan punya komitmen bagaimana mewujudkan satuan pendidikan ramah anak. Salah satu indikator di dalam satuan pendidikan ramah anak adalah tersedianya sarana prasarana, tersedianya fasilitas gedung dan seterusnya yang aman, nyaman dan tentu bagaimana kemudian anak-anak bisa belajar secara maksimal.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut peluncuran kereta cepat akan dilakukan oleh Presiden 1 Oktober mendatang. Selengkapnya usai jeda.